warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Dwi Wartanti selaku fasilitator nasional dari BPGTK, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Manyaran. Izinkanlah saya membuka acara pada pagi hari ini. Yang pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, beribu-ribu hidayah untuk kita semua, sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk melaksanakan mengikuti kegiatan supervisi on the job training, pelatihan pengembangan kompetensi guru BK untuk fasilitator daerah produksi Jawa Tengah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang kepada beliau kita berharap syafaatnya di akhir nanti. Untuk memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Terima kasih. Dengan bacaan basmalah kita berharap acara kita hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar sampai akhir, tidak ada halangan suatu. Amin. Meninjau acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, kami haturkan untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Acara yang ketiga, pembacaan doa. Kami mohon kepada beliau Bapak Nasibin untuk memimpin pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak yang berbahagia, marilah kita sejenak menundukkan kepala berdoa seraya mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar agenda kita acara pada siang hari ini berjalan lancar, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami membacakan dua syarat Islam bagi bapak ibu yang bukan beragama Islam. Kami persilakan untuk berdoa untuk agama dan keyakinan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'amin.
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang keempat, sambutan kepala sekolah yang dalam hal ini akan diwakili oleh wakil kepala sekolah untuk menunjukkan Bapak Sabto Hendro. Terima kasih atas pagi yang diberikan kepada saya. Selamat pagi menjelang siang semuanya, terutama kepada Ibu dari tim BPGTK Jawa Tengah. Selamat datang, sugeng rawuh, nyuwun pangapunten. Tempatnya SMP Negeri 2 Manyaran kampus ngaten menika. Kita sekolah mewah, sekolah ini mepet sawah, mepet kali. Di sekolah kita di dulu pangapunten Ibu nggih saderengipun. Kemudian izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini beliau tidak bisa rawuh hadir di tengah-tengah kita karena ada suatu acara yang tidak bisa diwakilkan, acara yang tidak bisa ditinggalkan dan harus dikerjakan. Maka beliau tadi menyampaikan kepada kami mohon izin kepada Ibu dari tim. Kemudian izinkan juga saya yang diberi tugas untuk membacakan sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Saya bacakan sambutan dari beliau Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak atau Ibu perwakilan dari BPGTK Jawa Tengah. Kemudian yang kami muliakan Ibu atau Bapak fasilitator daerah program peningkatan kompetensi guru BK, kebetulan jadi satu. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 2 Manyaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan supervisi on the job learning bagi guru BK. Bapak Ibu sekalian, merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan yang luar biasa bagi kami, bagi kita SMP Negeri 2 Manyaran yang telah dipercaya salah satu guru BK-nya untuk dapat melaksanakan kegiatan ini. Kemudian juga amat
sangat bangga dan bahagia sekolah kita bisa dilalui tim dari Fasilitas Nasional Ibu dari BPDDK Jawa Tengah. Luar biasa sekali SMPK dapat kelaluan dari beliau ini. Kemudian di era yang penuh tantangan seperti sekarang ini, kita tahu bersama bahwa guru BK, guru bimbingan dan konseling menjadi semakin vital. Guru BK bukan lagi sekedar polisi sekolah, melainkan guru BK menjadi garda terdepan dalam membentuk karakter. Masih menjaga kesehatan mental serta mengarahkan masa depan para peserta didik. Maka guru BK ini adalah navigator bagi siswa-siswi kita dalam mengarungi samudera kehidupan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya peningkatan kompetensi guru BK melalui pelatihan-pelatihan, termasuk hari ini ada supervisi OJR, kami pandang sebagai sebuah jembatan emas yang menghubungkan antara teori yang didapat di ruang pelatihan dan praktik nyata yang ada di lapangan, khususnya di SMP negeri kita ini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu Fasilitator daerah, kami menyambut penjenengan bukan sebagai pengawas, mohon maaf, tetapi kami menyambut penjenengan sebagai mitra, mentor, sahabat dalam kami belajar. Kami percaya dengan bekal ilmu dan pengalaman yang penjenengan miliki, supervisi ini akan menjadi sesi yang mencerahkan, inspiratif, konstruktif bagi kami semuanya, khususnya SMP Negeri 2 Manyara. Di mana kita tahu program 7 jurus BK hebat merupakan bentuk inovasi layanan BK di SMP Negeri 2 Manyara yang berorientasi pada pembentukan karakter, penguatan potensi, serta penumbuhan budaya positif di lingkungan sekolah. Ketujuh jurus ini tidak hanya menjadi metode layanan, tetapi telah menjadi gerakan perubahan yang menginspirasi warga sekolah, khususnya SMP Negeri 2 Manyara. Terima kasih, waktu saya kembalikan kepada pembawa. Terima kasih kepada Bapak Seto Putih Hindro Taryo yang telah berkenan mewakili Ibu Siti Humaidah Hidayati selaku Kepala SMP Negeri 2 Manyara. Selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, perkenalan sekaligus sambutan dari Fasilitator Nasional kepada yang terhormat Ibu Triwartati Kamil Saari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sabto Budhiha, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf, ada stafnya? Ada, iya, beserta staf SMP Negeri 2 Manyara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Bahagia? Bahagia. Sepertinya tegang banget ini. Kita tenang, kita relax. Nanti yang itu Mas Didit saja, kita hanya mengikuti. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya sudah dipesan sama Dewi GTK, Bu, jangan terlalu banyak karena waktunya ini waktunya Pak Didin selaku calon fasilitator daerah. Jadi Ibu hanya menyebutkan perkenalan saja. Baik, perkenalan, nama saya Dwi Wartanti. Saya dari SMA Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Makanya bahasanya orang apa orang pena. Iya, karena saya orang Cilacap asli, kelahiran Cilacap, lidahnya tetap lidah Napak. Meskipun saya ngomongnya bahasa Indonesia, tapi tetap dialek Ngapaknya tidak akan hilang, ya kan? Nama saya Dwi Wartanti, saya dari SMA Negeri 1 Binangun, Kabupaten Cilacap. Di sini saya adalah fasilitator nasional bimbingan dan konseling yang kebetulan kemarin saya membersamai Pak Didit pada saat BIMTEK 7 jurus BK hebat di BBGTK Karanganyar selama berapa hari? Selama 4 hari kurang lebih seperti itu, ya. Nah, saya di sini itu ada tugas untuk mendampingi Pak Didit selaku calon fasilitator daerah dalam melaksanakan implementasi 7 jurus BK hebat. Jadi nanti Pak Didit akan menyampaikan 2 dari 7 jurus yang sudah diimplementasikan di sekolah ini. Seperti itu Bapak Ibu. Perkenalan dari saya cukup atau saya kayak kemarin di SMP 1 Wuryanto, Bu, kenalannya kan bahasa Jawa ngapak. Nah, kemarin saya sempat dari Bapak Ibu guru di sana diminta, Bu, kenalannya pakai bahasa ngapak bisa enggak? Nah, walaupun saya ngomong bahasa Indonesia, saya sudah kelihatan ngapaknya seperti itu. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup? Oh ya, baik. Suami 1, anak saya 2, perempuan semua. Tadi sudah ngobrol sama Bapak. Nah, perempuan semua. Suami saya sama guru bimbingan dan konseling karena dulu teman kuliah. Iya, seperti itu. Dari saya perkenalannya kira-kira cukup ya Bapak Ibu, karena nanti kasihan Pak Didit yang akan menyampaikan. Kita sudah penasaran banget kayak apa hasil implementasinya Pak Didit, ya. Mohon tidak usah terlalu tegang ya Bapak Ibu, santai saja. Kita di sini belajar bersama, ya. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi Wartanti. Bapak Ibu yang kami hormati, tiba saatnya acara inti adalah berbagi praktik baik dari calon fasilitator daerah guru BK kita kepada Bapak Didit Edi Suryadi SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangandaran, yang saya hormati Ibu Fasnas Dwi Wartanti, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Pangandaran beserta staf. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan sehingga kita bisa berkumpul di aula SMP Negeri 2 Manyar. Sholawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, izinkan saya merefleksi atau memberi praktik baik yang telah saya lakukan kepada siswa atau murid SMP Negeri 2 Manyaran, yaitu 7 jurus BK hebat. Di sini saya memilih 2 jurus BK hebat. Mohon maaf sebelumnya, adakah Bapak Ibu yang sudah mengetahui tentang 7 jurus BK hebat? Belum ada yang tahu ya? Ya, mohon maaf, saya beritahu ya agar Bapak Ibu tahu ya. Yaitu 7 jurus BK hebat itu yang pertama, kita kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Yang ketiga, tumbuhnya resiliensi. Yang keempat, jaga konsistensi. Yang kelima, jalin koneksi. Yang keenam, bangun kolaborasi. Yang ketujuh, membentuk atau menata situasi ya. Nah, dari 7 jurus ini saya pilih atau menerapkan kepada murid kita, anak kita itu, yaitu yang saya pilih itu 2 jurus, yaitu yang jurus pertama dan jurus ketiga, kenali potensi dan tumbuhnya resiliensi ya. Yang 7 jurus BK hebat. Sebelum kita mengetahui potensi anak-anak, saya menunjukkan, memberi tahu kepada anak-anak sebelum itu, langkah awal menuju kesuksesan adalah mengenal siapa diri kamu. Jadi anak-anak saya berikan untuk sebelum mengetahui potensi atau sebelum dia itu mengikuti atau pembelajaran, dia itu sudah harus mengetahui dirinya sendiri, potensi apa sih yang saya miliki gitu. Itu pengertian pertama saya berikan kepada anak-anak. Potensi diri adalah kemampuan, bakat, dan kekuatan yang dimiliki seseorang dan dapat dikembangkan untuk mencapai keberhasilan. Yang kedua, potensi bisa bersifat bawaan alami maupun dikembangkan melalui belajar dan pengalaman. Jadi anak-anak yang kemarin saya bimbing, saya berikan jurus 1 ini, saya kasih masukan bahwasanya potensi itu bukan hanya dari bawaan lahir, akan tetapi dari kita belajar. Dari mana? Dari yang berpengalaman, yang memiliki potensi berbeda gitu. Dan di sini juga mengenali gaya belajar. Sebelum membantu murid untuk mengenali gaya belajar, saya mencoba gaya belajar saya sendiri dan bisa diterapkan kepada murid. Apakah termasuk kinestetik, visual, atau auditorium. Jadi sebelum saya memberikan pembelajaran kepada siswa atau murid kita, saya itu sudah mengetahui potensi saya sendiri. Oh iya, didik itu potensinya seperti ini gitu. Jadi saya itu bisa menerapkan potensi saya itu kepada anak-anak yang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan. Karena apa? Saya itu memilih potensi diri itu, mengenali potensi itu karena apa? Karena murid di sini itu sangat butuh gitu ya. Ya, ini untuk itu langsung saya lanjut ke mengenali profesi. Profesi itu ada riaset, yaitu yang pertama realistik.
yaitu suka bekerja dengan tangan atau alat mesin dan hewan. Itu yang saya berikan kepada siswa, yaitu profesinya seperti tukang, insinyur, petani, mekanik, polisi ya. Yang kedua, investigatif, suka menyelidiki, meneliti, menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Di sini siswa merasakan bahwasanya setelah saya menyampaikan ke investigatif, siswa tersebut ada yang mengajukan tangan, jujur Pak, itu seperti saya. Lah kok kamu bisa mengatakan seperti saya, gimana? Saya itu suka meneliti hal-hal yang sebelum saya ketahui, gitu ya. Dan ini juga investigatif itu profesi saya juga ya Bu, psikolog. Jadi mengetahui karakter-karakter murid yang ada di SMP Negeri Manyara. Yang ketiga, artistik, kreatif, ekspresif, inovatif, dan juga lingkungan yang tidak terstruktur. Ini seperti Bu Rina, profesinya Bu Rina ini ya. Dan ini banyak sekali siswa yang suka kesenian, terus kekreatifan, dan kebetulan Ibu di sini tuh hari Jumat itu ada Jumat proyek ya Bu ya, Jumat proyek itu siswa di sini tuh melakukan kekreatifan dan inovatif dari hasil karyanya murid. Yang keempat, sosial, suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang lain. Contohnya guru, konselor, ini saya juga termasuk perawat, psikolog, pelatih. Jadi guru BK itu profesinya banyak ini kalau termasuk di sini. Yang kelima, enterprising, suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang-orang lain untuk mencapai tujuan, ya, seperti pengusaha, manajer, sales, politikus, pengacara. Itu juga ada yang siswa kemarin itu juga ingin menjadi manajer. Saya itu cita-cita saya nanti ingin menjadi manajer Pak, seperti yang kelima, enterprising gitu. Yang keenam, konvensional, suka bekerja dengan data, angka atau detail. Ini seperti Pak Jumadi dan Bu Naim itu. Setelah murid mengamati, juga memahami gaya belajar dan mengenal profesi, apakah murid sudah paham cara belajar murid sendiri itu. Jadi murid itu kemarin itu sempat belum mengetahui 6 profesi ini. Setelah itu saya menyampaikan profesi-profesi yang ada, murid-murid itu akhirnya menyadari, oh iya sebenarnya saya itu di profesi ini gitu. Nah, latar belakang saya pilih jurus yang satu karena apa? Saya memilih jurus kenali potensi dikarenakan sebelum melaksanakan pembelajaran kita, Bapak Ibu guru, kemarin itu siswa sebelum saya memberikan materi atau pemahaman tentang kenali potensi kepada siswa atau murid kita, saya itu ingin mengetahui potensi-potensi anak-anak tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara saya itu melakukan seperti tes. Tesnya nanti linknya bisa saya beritahu Bapak Ibu, bisa nanti atau nanti saya share juga di grup ya. Gitu. Karena apa? Jika kita mengetahui potensi-potensi murid kita lebih mudah melakukan pembelajaran. Gitu. Jadi saya itu waktu memberikan materi, memberikan pembelajaran, saya itu sudah mengetahui potensi anak-anak tersebut. Dan di sini anak-anak tersebut setelah melakukan tes atau melakukan tes dalam pemaparan, memasuki mengerjakan link Aku Pintar itu, mereka itu mengetahui potensi-potensi mereka sendiri. Nah, di sini linknya seperti ini ya, link Aku Pintar, tes kemampuan, tes gaya belajar.
Lah kemarin di saat siswa saya perintahkan untuk mengerjakan link di Aku Pintar, itu siswa-siswa itu sudah mendapatkan hasil dan hasilnya itu diketahui oleh siswa. Lalu kemudian saya menjelaskan tentang kecerdasan majemuk. Di kecerdasan majemuk ini ada 8: cerdas visual, cerdas linguistik, cerdas interpersonal, intrapersonal, body linguistik, cerdas naturalistik, logikal, dan moral. Ya, di sini paling banyak kemarin itu yang saya hasilkan, yang saya dapatkan dari tes kemampuan potensi anak-anak itu, kebanyakan itu di interpersonal. Ini untuk kecerdasan intrapersonal, ya. Kebanyakan kemarin itu ada interpersonal dan intrapersonal. Karena apa? Anak-anak itu memilihnya dan mengerjakan tes kemampuan sesuai link yang tertera tadi dan yang saya share kemarin itu waktu saya itu pembelajaran praktik baik kepada siswa, itu kebanyakan ke intra dan inter. Mereka memiliki keterampilan memecahkan masalah sangat baik, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah, dapat memecahkan perhitungan yang rumit dari dirinya sendiri. Jadi anak itu memecahkan masalah, jika ada masalah itu sering sekali, banyak sekali di murid-murid dari anak-anak kita itu memecahkan masalah dari dirinya, bukan dari orang lain. Juga ada sebagian anak itu menyampaikan ke saya, Pak, saya itu kalau memiliki permasalahan atau memiliki gagasan itu bisanya gitu, saya itu sharing ke orang lain, itu termasuk interpersonal gitu. Jadi pembelajaran kita itu gimana ya, potensi anak itu pembelajarannya bisa melalui dari sharing, berkelompok, berkolaborasi gitu. Ini hasil dari refleksi kemarin dari anak-anak setelah mengerjakan tes di link Aku Pintar. Di sini saya membuat kelompok menjadi ada yang 4 kelompok, ada 4 anggota menjadi 5 kelompok, tapi 4 anggota itu. Di sini ada hanya 2 kelompok yang saya ambil. Kalau semuanya nanti penuh malah lama ya. Ini contoh sebagai contoh saja. Di sini ada 4 anggota, ya. Yuk diskusi dan gali makna. Yang pertama, saya menyadari bahwa saya memiliki potensi dalam hal berpikir positif, kemampuan bekerja sama, dan ketekunan dalam menyelesaikan tugas. Ini potensi dari anak yang jenengan ya. Yang kedua, hasil asesmen membantu saya lebih mengenal kelebihan diri sehingga bisa memilih bidang pekerjaan yang sesuai dengan karakter saya. Jadi Bapak Ibu yang ada di SMP Negeri 2 Panyaran ini sebenarnya sudah mengetahui potensi-potensi anak-anak didiknya gitu. Mungkin cuma bahasa lainnya itu belum mengetahui ya. Yang ketiga, saya akan menggunakan hasil asesmen untuk memahami keunikan mereka, membantu mereka mengembangkan potensi terbaiknya supaya mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk berkembang gitu. Selanjutnya yang untuk ini kelompok yang kedua,
Yang pertama, keterampilan interpersonal, kemampuan berkomunikasi, bekerja dalam tim. Jadi di anggota kelompok ini misalnya bekerja dalam tim, jadi yang berkolaborasi itu ya. Terus selanjutnya keterampilan analitis, kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis. Yang kedua, memahami kekuatan dan keteladanan diri, kecerdasan diri. Dan selanjutnya mengembangkan keterampilan, meningkatkan kinerja. Terus yang nomor 3, saya akan menggunakan hasil asesmen untuk memberikan dukungan dan bimbingan untuk mengembangkan potensi khusus. Ya. Jadi setelah saya memberikan pengetahuan atau setelah saya memberikan tes kemampuan bakat minat anak-anak itu, mereka akhirnya mengetahui potensi yang mereka miliki. Jadi, oh iya, saya itu potensinya ini, dan saya itu belajarnya harus sesuai ini. Betul. Jadi seperti kita itu ada juga yang anak itu potensinya gaya belajarnya itu bisa secara mendengarkan musik sambil membaca buku, itu visual ya. Terus ada juga anak itu belajarnya dengan cara gambar. Ada juga anak itu belajarnya dengan gaya praktek. Gitu. Jadi bermacam-macam. Kita di sini harus mengetahui potensi-potensi anak didik kita. Tuh. Selanjutnya saya memberikan contoh kepada anak-anak. Di sini ada sebuah gambar, yaitu hewan, dan di sini pawangnya ya, pawangnya. Nah di sini saya mau menyampaikan kepada anak-anak sebagai gambaran kepada anak-anak. Di sini ada burung, monyet, pinguin, gajah, ikan, anjing laut, dan anjing darat. Tuh. Dan yang duduk ini pawangnya. Dan di sini saya menyampaikan kepada anak-anak, coba kalian perhatikan pada gambar ini. Jika burung mengajak terbang si monyet, bisa kah? Tidak bisa, Pak. Dikarenakan apa? Karena kan si monyet ini tidak memiliki sayap dan potensi mereka itu berbeda, gitu ya. Terus jika pinguin dan gajah diajak untuk berenang ke laut, bisa kah? Tidak bisa ya. Terus ikan dengan anjing laut, anjing laut mengajak ikan bisakah kamu tuh di darat tanpa air kan? Tidak bisa ya. Nah, di sini saya menyampaikan kepada anak-anak, ini sebuah gambaran ini. Hewan-hewan ini memiliki potensi-potensi yang berbeda. Bukan saya menyamakan saya sendiri dengan murid-murid itu hewan dan pawangnya ya, bukan begitu ya. Ini cuma sebagai gambaran gitu Pak Ibu. Jadi saya itu memberikan, jadi gini anak-anak, saya di sini itu dan kamu yang ada di depan Bapak Ibu guru itu memiliki potensi yang berbeda gitu. Jadi kita itu harus menyesuaikan potensi kita. Jangan lah Bu guru kayak gitu ngajarnya, jangan seperti itu anak-anak. Jadi kita itu harus sharing, harus disampaikan gitu. Kemarin sempat saya nasihati seperti itu, dan kemudian ada hasil juga untuk anak-anak itu. Sekarang semenjak saya memberikan bimbingan atau praktek proyek kemarin kepada anak-anak itu, ada perkembangan soal potensi mereka itu sendiri. Selanjutnya untuk jurus yang ketiga, yang kedua, tapi jurus yang saya pilih itu jurus yang ketiga, tumbuhnya resiliensi. Dalam jurus yang ketiga, tumbuhnya resiliensi ini,
saya memberikan support, memberikan semangat kepada anak-anak. Mengapa saya itu memberikan gambaran kepada anak-anak itu segitiga atau piramid seperti ini? Dan di saat itu saya membagikan kartu domino, Pak. Kartu ini bukan buat judi ya, tapi buat membuat segitiga atau piramid itu. Di situ anak-anak berusaha untuk membuat segitiga atau piramid. Bagaimana piramid itu atau segitiga itu terbentuk segitiga, terbentuk piramid yang kokoh, walaupun itu ada angin atau ada halangan apapun, yang penting itu kokoh gitu. Dan di sini saya mencontohkan kartu yang sukses atau berhasil sudah terbangun, dan kartu yang gagal seperti yang kanan itu saya sampaikan kepada anak-anak. Mohon izin saya tampilkan video praktik baik yang saya kerjakan kemarin kepada anak-anak di saat melakukan atau membuat piramid segitiga. Nah, ini usaha anak-anak untuk menghasilkan sebuah bentuk atau bangunan segitiga atau piramid. Betapa senangnya, betapa bahagianya anak-anak kita ya Bu ya. Jadi mereka itu pembelajarannya inginnya seperti ini, praktek biar dapat terserap. Oke, ini sudah terbentuk ya. Ini ada yang sudah terbentuk dan coba cepat Mas. Cepat. Terus, nah ini sudah terbentuk juga. Nah ini percobaan tantangan. Apakah bangunannya sang anak itu kokoh atau tidak? Dikarenakan adanya suatu angin. Ini ya Bapak Ibu, saya menyampaikan atau menerapkan tumbuhnya resiliensi dengan cara menggunakan kartu. Karena apa? Resiliensi itu atau daya lenting atau resiliensi itu adalah suatu kegagalan yang akhirnya bangkit kembali gitu. Jadi ketika seorang membangun segitiga atau piramid dari sebuah kartu seberapa kuat
bangunan yang diciptakan. Ini yang saya sampaikan kepada anak-anak. Sekokoh apakah bangunan tersebut? Apabila ada bangunan yang roboh ketika terkena angin, itu mencontohkan suatu kegagalan. Dan jika bangunan tersebut terbangun kokoh dan terkena angin tidak roboh, menunjukkan suatu kesuksesan atau keberhasilan. Akan tetapi bila bangunan tersebut roboh dan bangkit untuk dibangun kembali menjadi bangunan yang kokoh dan kuat, itu suatu hal yang bangkit dari kegagalan menuju keberhasilan atau kesuksesan. Segitiga atau piramid tersebut mencontohkan sebuah kesuksesan dan keberhasilan dalam diri kita. Apabila gagal, kita harus bisa bangkit dan semangat untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Maka dari itu kita harus berpikir positif bahwasanya suatu kegagalan itu awal dari keberhasilan. Kemarin ada salah satu anak didik kita itu hampir bukan yang ikut praktek begini ya, yang setelah ini saya mencari anak-anak yang frustasi dari kegagalan. Setelah itu saya beri bimbingan, karena adanya daya lentik itu tadi, siswa tersebut akhirnya sekarang itu lebih berprestasi daripada yang tahun lalu atau di waktu kelas 7 kemarin. Itu si siswa itu memiliki kefrustasian dalam belajarnya. Dia itu waktu kelas 7 itu nilai dan prestasinya itu berkurang. Setelah saya mengetahui apa itu daya lenting, apa itu resiliensi, apa itu kebangkitan dalam kegagalan, itu tadi akhirnya saya terapkan kepada anak-anak. Oh, ini ternyata yang dibutuhkan anak didik kita. Jadi kita itu memberikan support, memberikan semangat kepada anak didik kita. Setelah itu si anak itu tadi anak itu tersebut sekarang menjadi anak yang berprestasi. Di sini saya juga bangga sama anak tersebut, bahwasanya anak itu yang dulunya nakal karena apa? Nakalnya dia itu karena nggak ada bimbingan. Dia itu frustasi, selalu mendapatkan cemooh, selalu mendapatkan nilai yang buruk. Setelah saya memberikan support semangat kepada anak tersebut bangkit kembali. Saya itu bisa untuk merubah segalanya. Dan anak tersebut akhirnya saat ini alhamdulillah sama saya akrab dan sering sharing kepada saya. Dan juga salah satu siswa yang mengikuti praktik baik kemarin itu yang dari kelas 8 yang masuk dari kelas 8 masuk awal kelas 8 itu, dia itu juga kurang semangat dalam belajarnya dikarenakan dia itu ada rekan atau ada saudara yang berkata tidak mensupport anak tersebut, dan pada akhirnya setelah anak tersebut itu mengetahui saya menyampaikan praktek baik ini seperti resiliensi, tumbuhnya resiliensi itu, dia itu punya gambaran, punya gagasan. Oh iya, jadi itu suatu kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Dan disitulah hari esoknya si anak tersebut datang ke ruang BK, menemui saya dan menyampaikan ke saya bahwasanya, Pak, tumbuhnya resiliensi itu sebenarnya itu seperti apa, Pak? Saya kasih masukan, saya kasih wawasan, saya kasih bimbingan.
gini, dan ternyata si anak tersebut paham, dan sekarang anak tersebut lebih semangat di sekolah, lebih semangat sharing ke ruang BK. Saya juga heran, apa mungkin karena saya memberikan tumbuhnya resiliensi ini, sang anak yang dulunya di bawah sekarang itu saya lihat karakternya itu menjadi meningkat baik, belum sangat baik tapi baik ini ya. Selanjutnya, dan di sini hasil dari anak-anak itu dan selanjutnya instrumen assessment ini kembangnya mohon maaf ya Ibu Dwi. Di sini instrumen assessment itu ciri-ciri positif antara lain saya tetap tenang saat menghadapi masalah. Saya selalu melihat sisi baik dari setiap kejadian, dan manfaatnya saya jadi lebih tenang. Pikiran positif membuat saya lebih mudah bergaul dan meyakinkan pertemanan dengan orang lain. Yang ketiga, lebih sering berpikir positif. Dan selanjutnya ini understanding. Itu saya sering berpikir positif dan menunjukkan saya adalah orang yang berpikir positif. Saya cenderung melihat peluang dalam kesulitan. Saya tidak mudah menyerah dan mencari solusi ketika ada masalah. Saya menjaga semangat dan suasana hati yang baik saat terjadi kegagalan. Jadi dari sini, setelah saya menerangkan tumbuhnya resiliensi kepada anak-anak tersebut sudah menyadari bahwasanya suatu kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Karena adanya dialogi itu tadi, anak-anak itu lebih semangat lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya kemarin tuh setelah saya memberikan praktek baik itu, oleh saat ini anak-anak yang kurang bersemangat saya anjurkan untuk lebih sering ke ruang BK apabila adanya frustasi atau kebangkitan dalam dia itu dari suatu kegagalan. Saya anjurkan untuk ke ruang BK, kita sharing bersama untuk menumbuhkan resiliensi atau daya lebih. Tujuan saya kepada murid, mampu membantu murid membentuk grow mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga mereka berkembang optimal pada aspek pribadi, sosial, akademik, dan karir. Ini tujuan saya yang saya praktekkan kepada anak-anak. Jadi mengapa saya itu memilih tumbuhnya resiliensi? Dikarenakan apa? Anak-anak didik kita itu sangatlah butuh, sangatlah memerlukan apa itu resiliensi, apa itu daya letih, apa itu kebangkitan dari suatu kegagalan gitu. Itu daya letih atau resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah menghadapi kesulitan. Bukan sekedar tidak menyerah, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi, belajar, dan terus berkembang. Terima kasih. Dua jurus yang saya pilih sudah saya terapkan kepada anak didik kita di SMP Negeri 2 Pangerang, dan alhamdulillahnya ada perkembangan, walaupun belum berkembang pesat, tapi sudah ada perkembangan sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit ya Pak.
Jadi perubahan itu tidak langsung pesat naik, tapi perlahan, step by step ya. Terima kasih Pak Budi. Saya ingin dibantu atau diberikan bekal atau masukan untuk menumbuhkan kesadaran pada diri siswa terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi pembiasaan di sekolah kita. Jadi selama ini saya itu belum berhasil menumbuhkan sebuah kesadaran untuk anak-anak agar melaksanakan kegiatan itu dengan sepenuh hati. Dengan berbagai macam alasan, anak-anak itu masih seringkali menyampaikan pada setiap hari itu sudah diingatkan. Misalnya kesadaran untuk ketika sholat zuhur itu sudah dikumandangkan azan segera berwudu dan sebagainya, tetapi realitanya itu masih banyak anak-anak yang tidak mengindahkan atau asuh tak asuh. Dan ini saya mohon untuk membantu saya guru PAI untuk menumbuhkan kesadaran itu dengan apa yang Pak Didit sampaikan ke anak-anak. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terkait dengan permasalahan yang dihadapi Pak Nasikin selaku guru PAI. Kami mohon Pak Didit berkenan untuk memberikan tanggapan. Mohon izin untuk kalau kesini Pak Nasikin sebagai guru PAI di sini. Saya juga berusaha untuk meningkatkan kedisiplinan anak untuk menerapkan 7 jurus BK ini. Karena kan saya itu akhir-akhir ini juga berusaha untuk menerapkan 7 jurus BK hebat, dan di sini juga saya minggu kemarin baru menerapkan 3 kata ajaib yang saya ciptakan. 3 kata ajaib yaitu tolong, maaf, dan terima kasih. Itu yang saya terapkan kepada anak minggu lalu. Kemungkinan nanti minggu selanjutnya dan mungkin setiap hari saya akan berusaha untuk membentuk kesadaran anak agar anak-anak tersebut mengetahui berapa pentingnya, berapa berharganya dirinya untuk berdisiplin waktu gitu. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk masukan dari Pak Nasikin. Ini sangat support buat saya, dan saya akan merubah segala kekurangan karakter anak yang buruk menjadi baik lagi. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Menurut saya dari yang disampaikan Pak Nasikin bahwa kadang-kadang kita itu tadi berusaha konsisten tadi dengan sama-sama ya, pokoknya ya, belajar untuk anak-anak itu bagaimana supaya terpilih, supaya itu kadang-kadang saya sendiri sebagai orang guru tua kadang-kadang merasa jenuh juga. Nah, problemnya kan kadang-kadang saya jenuh itu misalkan saya ikuti kegiatan sholat duha di lapangan. Semakin selama di situ semakin banyak problem yang ada, semakin banyak otak saya kok bertemu ini berikan dan sebagainya. Kadang-kadang saya merasa bosan. Bosan. Nah itu bagaimana cara mengatasi rasa kebosanan yang terjadi hal yang sama tiap hari ketemu hal seperti ini. Terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Pak Haji, sebenarnya itu untuk menjaga konsistensi itu kan jadi juga 4 bisa disampaikan. Ya mohon maaf saya cuplik nggak begitu. Kenapa? Menjaga konsistensi dari Bapak Ibu guru itu kita mengajak Bapak Ibu guru dan staf-staf yang ada di SMP Negeri 2 Manyar itu seperti jurus yang ke-6 sebenarnya. Saya belum mempraktekkan semuanya. Kemudian benar disampaikan oleh Bu Triwana tadi bahwasanya
kita di SMP Negeri 2 Pangandaran itu harus saling berkolaborasi antara murid, guru, orang tua, gitu, dan guru BK. Jika ada kolaborasi dari kita semua, pasti semua yang kita harapkan akan berjalan dengan baik. Begitu. Jika cuma perjalanannya sendiri, cuma bapak ibu guru saja, tanpa ada kolaborasi antara orang tua dan guru BK dan staf, tidak akan berjalan dengan sempurna. Gitu. Terima kasih yang bisa saya jawabnya ini. Mohon maaf Pak Jid. Bapak Ibu, menginjak acara yang ketujuh adalah penguatan, dan ini tadi Ibu sudah menyampaikan penguatannya nanti akan disampaikan langsung dengan Pak Didi saja. Kemudian yang acara terakhir adalah penutup. Oke, setelah ini nanti foto bersama. Kita tutup dulu. Bapak Ibu yang kami hormati serta Ibu Fasilitator Nasional, acara demi acara telah kita lalui. Tiba saatnya ini di penghujung acara adalah acara penutup. Marilah acara pagi siang hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih terutama untuk Ibu Dwi Wartati atas kehadirannya di SMP kami. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan tadi memberikan motivasi tersendiri bagi Bapak Ibu, tidak hanya untuk Mas Didit tetapi untuk Bapak Ibu guru di SMP Negeri 2 Manyaran. Dan setelahnya Ibu kami perlu menyampaikan kalau Ibu masih berkenan beramah-tamah bersama kami, monggo. Tapi nanti kalau Ibu akan segera undur Ibu tidak akan segera. Nanti Ibu, saya sebagai yang dimintai tolong Mas Didit untuk membawakan acara ini, jika masih banyak kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.